Semua orang pasti punya mimpi. Lo, dia, gua. Kita semua pasti nih punya sesuatu yang ingin kita capai. Gua sebagai contohnya ya. Ketika pertama kali gua gabung YouTube dan self-proclaim sebagai VTuber, itu gua selalu melihat ke atas. Sering banget gue terbayang-bayang sama para VTuber yang sudah berada di puncak industri ini, yang mereka menjadi pusat perhatian, yang mereka dikagumi oleh jutaan orang, nama mereka disebut di mana-mana. Dan ya, gue pengen gitu ngerasain gimana sih rasanya berdiri di posisi yang sama dengan orang-orang itu. Dan gue yakin nih VTuber lain pun juga sama. Mereka pengen berada di tempat dimana ribuan bahkan jutaan orang melihat mereka. Ini tuh udah menjadi rahasia publik ya, kalau VTuber atau content creator manapun itu pasti pengen dikenal banyak orang. Sebelumnya gue mau bilang nih, mohon maaf ya, kalau lo VTuber indie kayak gua, peluang kita untuk berada di posisi puncak itu sangatlah kecil. Kenapa? Yang pertama nih, sumber daya yang terbatas. VTuber indie tuh bersifat independen. Artinya mereka itu ngerjain semua hal itu sendirian. Yang gue maksudnya mulai dari konten, marketing, video editing, bahkan desain karakternya sendiri pun juga dia gambar sendiri gitu, kayak gue inilah contohnya kan ya. Lalu agensi, wow udah jelas mereka punya semua perlengkapannya. Ada tim editor, ada tim marketing, ada tim yang desain, dan ya VTubernya tinggal rekaman aja. Terus yang kedua, keterbatasan waktu. Ini nih kebanyakan VTuber indie itu ya mereka struggle dalam hal manajemen waktu. Kenapa? Karena waktu mereka tuh kebagi cuy. Ada yang sambilan kerja, sambilan sekolah, sambilan kuliah, atau ya tanggung jawab lainnya lah kan ya. Sedangkan VTuber agensi itu biasanya punya waktu yang banyak buat konten. Malah hampir ada yang full time yo. Jadi ini udah kayak beneran jadi pekerjaan mereka gitu. Terus yang ketiga, koneksi. Nah di sini nih kelemahan terbesar VTuber indie. Itu mereka susah banget yang namanya dapat koneksi. Kenapa? Ya jelas lah karena mereka ini sendirian bro. Seperti yang gue bilang di poin pertama tadi, mereka VTuber indie itu ngerjain semuanya sendirian. Jadi syukur banget nih kalau ada teman yang bantu gitu kan. Syukur banget kalau dia ada kenal sama VTuber yang lain gitu kan, bisa ngajak collab. Nah di sisi lain VTuber yang agensi ini jauh unggul dengan masalah koneksi. Misalnya nih muncul talent baru dari agensi mana lah. Nah talent baru ini biar cepat naik, ya tinggal atur aja collab sama talent yang udah senior, yang audiensnya udah gede. Collab aja gitu. Dan ini nih yang gak bisa dilakukan sama VTuber indie. Mereka tuh susah banget ngebangun yang namanya koneksi. Dan gue juga bingung ya, pas awal-awal gue nge-VTuber ini, gue banyak banget gue ngechat kenalan gue sama VTuber yang baru debut juga. Gue tuh bingung banget kenapa gak ada yang mau collab gitu. Padahal subs kita sama, baru 2 digit gitu. Padahal kita baru mulai gitu. Gue tuh pengen temenan gitu. Gue gak ngerti kenapa gak mau gitu kan. Padahal win-win gitu, untung-untung gitu kalau collab. Penonton gua bisa tahu ada lo, penonton lo bisa tahu ada gua, kan sama-sama untung gitu kalau collab. Tapi ya mau gimana lagi ya, sifat orang mungkin kayak gitu, mungkin dia lebih nyaman sendiri-sendiri ya. Gua mau bilang apa lagi gitu kan. Kemudian poin yang terakhir adalah lemahnya exposure atau perhatian. Nah di poin ini tempat jelas banget kelihatan kenapa VTuber indie itu susah bersaing. Kalau kita lihat nih, perkembangan VTuber indie itu terkesan ya lambat dan natural gitu ya.
Sedangkan kalau yang di dalam agensi, seperti yang gue sebut tadi, mereka punya tim marketing yang bakal terus-terusan jor-joran nge-push VTuber mereka biar selalu menjadi pusat perhatian. Dan ini yang gak bisa dilakukan VTuber indie. Oke, sekarang udah ngerti kan kenapa VTuber indie itu susah untuk bersaing dengan VTuber agensi. Dan sampai saat ini tuh kalau gue lihat ya emang belum ada gitu VTuber indie yang bisa menyaingi VTuber agensi. Siapa coba? Mitia, dia itu keluaran agensi, bos. Siapa? Kurohiko. Ya, oke, keren dia. Keren beliau. Ini yang di Indonesia ya, maksud gue. Kalau yang di luar negeri ya banyak sih, ada Shigure Ui, ada Shy Lily, banyak lah. Tapi yang di Indonesia ini belum ada ya yang bisa menyaingi VTuber agensi. Sekali lagi gue mau bilang nih, peluang VTuber indie untuk bersaing dengan VTuber agensi itu sangatlah kecil ya. Bahkan hampir mustahil, coy. Ya ibaratnya itu kayak satu orang nih ngelawan satu perusahaan. Gila nggak tuh? Susah kan kedengarannya? Ya nyatanya emang susah sih. Dan gue penasaran ya, kira-kira bakal ada nggak sih VTuber indie yang bisa menyaingi VTuber dari agensi gitu? Kalau dalam waktu dekat sih kayaknya nggak ada ya. Kita tahu sendiri lah ya, para VTuber indie ini masih gak jauh-jauh konsepnya, main game gitu, free talk, apalah gitu. Gak banyak inovasi ya. Gue bukannya ngatur-ngatur ya, gak ada masalah sih ya lo mau bikin free talk atau apa gitu. Tapi ya gue cuma bilang aja, belum ada inovasi gitu. Lebih tepatnya sih belum banyak inovasi ya. Paling yang gue tahu itu ada VTuber masak-masak gitu ya, tuh favorit gue. Terus ada juga VTuber bahas alat elektronik, ada VTuber yang ngeplog, dan ada nih satu VTuber yang gue kenal banget, itu dia bahas VTuber gitu. Aneh gak sih VTuber bahas VTuber gitu kan ya. Dan inget ya, gue tuh cuman bilang peluangnya yang sangat kecil, bukan berarti nggak ada peluang sama sekali. Oke lah, menurut kalian nih gimana? Setuju nggak sama pendapat gue? Atau mungkin nggak setuju ya? Nah kalau misalnya nggak setuju nih, buktiin ke gue. Caranya adalah dengan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Tunjukin ke semua orang bahwa argumen gue tentang VTuber indie yang nggak bisa bersaing dengan VTuber agensi itu salah gitu. Baiklah, gue Bulan di sini undur diri. Semoga kalian sehat selalu ya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Bye bye.